ya. Betul. Kembali lagi bertemu dengan saya Sondang dan Febri ya Mbak ya? Febri atau Mas Eri ya. Nah, kawan pajak sebelumnya kita mau bilang minggu lalu iya masih kita. Ini bukannya karena cuman kita aja, nanti berikutnya pasti akan diganti gitu loh. Karena formasinya penyuluh KPP PMA 1 masih sama, tidak ada perubahan. Tapi saat ini ada penyesuaian karena ada yang sedang cuti, ada yang sedang melaksanakan umroh, ada yang sedang IHT. Jadi untuk saat ini kita yang lagi available. Oke kawan pajak. Dan saat ini kita juga berterima kasih untuk kawan pajak yang sudah menyediakan waktunya di hari Rabu ini, dan kita tahu lah ya ini lagi masa-masa yang genting untuk sesudah makan siang itu masa-masa genting Mas Eri menahan kantuk itu ya. Jadi kopi, ambil tehnya kek apa kek ya silahkan. Kalau misalnya mau sambil dengar-dengar, mudah-mudahan dengan apa yang kita beritahukan ini kita bawakan saat ini bisa memberikan menambah insight kepada kawan pajak, menambah pengetahuan meskipun cuma tipis-tipis. Ingat tipis-tipis lama-lama jadi bukit. Oke? Oh gitu? Ya. Dikit-dikit ya Mbak ya? Tipis-tipis karena kita kan sebenarnya tipis-tipis aja kan informasinya. Ya, Mbak ini kayak kita harus sapa juga nih kayak Mbak ya. Ada berapa nih Cak Pati Wai. Ini siapa ya Mbak ya? Dari Pati nih kayaknya nih. Cak Pati Wai, ada Ali Wong Pati, ada juga nih Nugroh RU ya, selamat siang kawan pajak. Ada juga ini nggak ada yang cewek ya? Ada nih Desi Riana Kak Sondang Ande. Namanya cewek banget itu kan sama. Oke kawan pajak, untuk saat ini kalau minggu lalu kita udah bicara mengenai seperti sekilas Cortex lagi ya, karena memang kan kita udah menuju tahun 2025 nanti kita sudah akan menggunakan Cortex. Nah sekarang kita akan memulai serinya, jadi kita akan buat berseri karena ini nggak bisa dibikin dalam satu kali saja. Bahkan jika bikin kelas pajak juga akan berkali-kali. Tapi sih banyak nih. Kita lihat dari PMK-nya itu mengenai PMK 81, yaitu mengenai tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP. Nah, seperti kita sudah tahu, kalau itu dibentuk dalam hard copy, kan rata-rata kawan pajak saat ini pasti kan menggunakannya soft copy-nya ya. Kalau itu di print, kita tahu lah itu pasti banyak banget gago green. Karena sampai 600 halaman ya? 640-an kalau nggak salah. Saya udah bulatkan ke bawah 600. Nah, itu kita tahu itu pasti nggak hal yang mudah, melihatnya aja kok kayak buku kedokteran tebelnya gitu kan. Nah, kita coba akan membahas ini sedikit-sedikit istilahnya ya untuk sebagai pengenalan, dan ini kita sama-sama belajar ya kawan pajak ya. Jadi nanti mungkin ada yang nanya, ini kok waktu nanya ke KPP banyak yang masih belum tahu ya petugas pajaknya. Kita sama-sama belajar kawan pajak karena ini adalah hal yang baru juga. Jadi kita tahu semua gambaran umumnya, tapi mungkin untuk detail nanti kita akan tunggu dari peraturan turunannya ya, dan Mas juga aplikasi nanti juga kali ya. Iya, dan sesuai dengan aplikasi yang nanti muncul kita sama-sama. Jadi kita siapkan hati kita untuk mungkin agak gonjang-ganjing sedikit hatinya dan agak dalam masa adjustment persiapan, tapi kita tahu kita ini sama-sama siap karena dari awal kita sudah tersosialisasi, sudah agak familiar dengan sistem kita yang baru dan aturan kita ini begitu. Tapi saya heran ya Mbak, kayaknya angka 1 sama 8 tuh kayaknya keramat ya Mbak ya? Untuk PMK ya? PMK, ingat nggak Mbak? Dulu setelah Undang-Undang Cipta Kerja ada PMK nomor 18. Iya, PMK 18. Itu juga tebel banget ya Mbak ya? 800, waktu itu kita kaget ya. Itu juga kurang lebih 300-an, dan sekarang kalau dulu kan PMK 18, iya. Sekarang PMK 81 Mbak. Ini lebih tebel lagi. 2 kali lipatnya ya? Hampir 2 kali lipatnya, lebih kali Mbak, 2 kali lipatnya. Tapi mudah-mudahan nanti 3 tahun lagi tiba-tiba muncul PMK 181 gitu ya. Nah seperti itulah Mbak, ini kayaknya kok apa ya, kayak dipas-pasin gitu ya Mbak ya. Mas Eri agak belajar tentang weton kayaknya ya kawan pajak. Nah oke kawan pajak, untuk mempelajari si PMK 81 yang memang sepertinya memang banyak, bukan sepertinya memang banyak ini pada kenyataannya. Nah sebenarnya dipermudah dengan kita membagi dalam kayak bikin mind map gitu ya, bahwa dalam PMK 81 ini itu terdiri dari 7 ruang lingkup utama. Nah, 7 ruang lingkup utama ini memberikan kita seperti garis besar apa-apa yang bisa kita harapkan dalam setiap ruang lingkup itu, dan kita dapat bisa mempersiapkan untuk melihat oh ini nanti ruang lingkup mengenai ini di sini gitu. Nah, yang kita bisa baca itu di ruang lingkup yang pertama adalah pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik.
Kedua, pendaftaran wajib pajak, pengukuhan PKP dan objek pajak PBB, ini registrasi ya. Ketiga, pembayaran dan penyetoran pajak atau payment. Ya. Lalu ada penyampaian dan pengolahan SPT, lalu ada layanan administrasi perpajakan, itu ruang lingkup yang kelima. Keenam, aturan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan ini mungkin yang banyak juga dan yang mungkin baru banget ya, jadinya nanti ini enaknya kalau kita belajarnya bersama-sama sesudah korteksnya itu kita sama-sama jalanin ya. Sudah rilis Rilis, ya. ya. Tapi meski begitu sebenarnya kawan pajak itu bisa coba-coba Coba-coba, dulu ya, maksudnya ya. di simulator. Seperti penjelasan minggu lalu ya, Minggu lalu, di simulator korteks ya. Itu kawan pajak bisa mencoba di situ. Kalau memang belum registrasi di situ juga ya. Betul. Kalau memang nanti ada kendala, misalkan notifikasi lewat email yang belum masuk, nanti silahkan kontak kami KPP, nggak apa-apa. Nanti kami akan bantu untuk mengirimkan notifikasi ke email dari kawan pajak. Kawan pajak, iya, yang sudah diperbarui ya, email yang terbaru, yang benar-benar terupdate. Nah, yang terakhir tadi adalah mengenai format dan contoh dokumen perpajakan. Ini banyak berubah juga Mbak ya? Ya banyak. Nah, itulah mungkin yang kalau kita lihat sekaligus itu kayaknya berat, tapi ya ini makanya kita pelan-pelan ya. Kayaknya diambil dikit ya Mbak ya. Mudah-mudahan jadi lebih mudah ya. Ini nggak harus dihafal kok kawan pajak. Itulah gunanya control find dan misalnya mencari tahu ini ya. Nah, yang kita akan mulai di seri pertama ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik. Jadi ini yang di bagian ini menjabarkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan itu dari sisi wajib pajak serta proses penerbitan, pendandatanganan dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik. Ini sesuai dengan memang digitalisasi kita ya. Betul, jadi semakin kita nanti maju ke depan ya, namanya juga apalagi generasi yang sekarang kayaknya udah tuntutan bahwa ini akan semakin digital dan semuanya itu ada dalam jangkauan gadgetnya ya. Nah begitu. Oh ya, sebelumnya ini ada beberapa wajib pajak yang tadi pas sewaktu kita di helpdesk itu ada yang bertanya, perlu nggak kita ganti gadget kita, ganti komputer kantor, katanya pengadaan komputer kantor. Saya bilang sih, setahu kita aplikasi ini cukup ringan untuk bisa bahkan di tablet atau ini ya. Jadi tidak perlu karena mungkin web based ya tuh. Iya, dia web based. Jadi tidak perlu terlalu berat. Cuma dia bilang, soalnya kita mau ganti gadget. Oh ya boleh, silahkan ganti gadget, tapi jangan bilang karena ke manajemen, jangan bilang karena Cortex jadi kita harus ganti gadget, nggak begitu. Nah, jadi itu kita mau yakinkan bahwa dengan keberadaan sistem infrastrukturnya ini semakin memudahkan pada kawan pajak sekalian. Ya, kebayang sih Mbak kalau dulu misalkan ngejalanin faktur gitu ya, pakai faktur di aplikasi desktop, terus nanti pelaporannya lewat web kayak gitu. Belum lagi nanti database-nya ada bermasalah segala macam. Nah, itu sebetulnya nanti ketika pakai Cortex Mbak yang sudah web based seperti itu, sebetulnya itu sudah sangat meminimalisir sekali kejadian seperti itu gitu. Oke. Nah ini karena kita akan membahas ruang lingkup yang pertama, ini kan hal yang paling dasarnya ya Mas Iri ya, istilahnya ini bagaimana cara kawan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan untuk mendapatkan haknya itu secara elektronik itu seperti apa gambarannya? Jadi gini kawan pajak, kira-kira sih sebelum kesana Mbak Sonda ya, saya pengen nambahin Mbak Sonda dulu. Jadi yang tadi PMK 81 itu kan sebetulnya memang ada sekian ratus pasal juga gitu Mbak Sonda. Dan tadi dijelaskan ada semacam mind map gitu ya, sekitar 7 lingkup. Nah sebetulnya kan pajak terkait dengan tema kita siang ini yang terkait dengan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dan penerbitan, pendatangan atau serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik ini sebetulnya awalnya Mbak Sunda itu sudah pernah ada aturan nomor PMK nomor 63 tahun 2021 ya. Jadi ini PMK yang sebelumnya mengatur mengenai ini juga. Memang ada penyelesaian yang akhirnya ini yang membuat kita disebutkan lagi di PMK 81. Secara umum ruang lingkup 1 ini ada beberapa hal nih Mbak Sonda terkait dengan yang pertama pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak secara elektronik maupun non elektronik, itu yang pertama.
Yang kedua, ada juga mengatur tentang kerjasama menteri dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi maupun pihak lain ya untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak maupun pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Oke. Dan ketiga, ada juga terkait dengan penerbitan keputusan ataupun ketetapan oleh Menteri dan Direktur Jenderal Pajak dalam elektronik. Ini dari sisi Direktur Jenderal Pajaknya ya, dari sisi kita ya kantor. Ada juga yang terkait dengan pelimpahan kewenangan oleh Menteri atau Dirjen dalam bentuk delegasi atau mandat. Jadi secara garis besar terkait lingkup satu ini Mbak, itu kurang lebih ada sekitar berapa pasal ya? Mungkin 12-an pasal kurang lebih. Jadi kurang lebih roadmapnya itu. Dan itu nanti ya kita coba bahas lah sekarang di sini ya Mbak ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan sampel gitu ya Mbak ya untuk kan pajak semua. Nah, nantinya kan pajak secara umum ya terkait dengan pelaksanaan hak maupun pemenuhan kewajiban perpajakan itu nanti gambarnya kayak gini. Jadi pelaksanaan hak maupun pemenuhan kewajiban pajak itu nanti bisa diajukan secara elektronik maupun non elektronik, itu yang pertama. Yang kedua, dan dokumen elektronik yang ditandatangani oleh WP itu dapat diajukan melalui portal WP atau juga laman lain atau juga aplikasi lain yang terintegrasi dengan DJP atau juga lewat kontak center bisa juga Mas. Berarti ada tiga? Tiga. Ya, portal WP itu ya sebetulnya portex itu nanti akan dipakai oleh WP. Ya, jadi lamannya WP lah ya, betul, ini yang WP bisa lihat itu. Atau mungkin aplikasi lain yang terintegrasi dengan DJP bisa jadi ini kayak PJAP-nya Mbak Sonda. Oh iya, ya, yang menggunakan pihak ketiga ya. Atau juga lewat kontak center DJP. Jadi bisa jadi nanti Mbak Sonda ketika WP mengajukan permohonan lewat kontak center seperti itu ya Mbak Sonda. Nanti penandatangannya seperti apa? Nanti sebetulnya di sini diatur di bagian ini Mbak Sonda. Termasuk juga selain penandatanganannya oleh WP, nah kitanya juga Mbak Sonda ketika nanti ada keputusan atau dokumen lain yang dari kantor pajak seperti itu Mbak Sonda juga nanti ada pengaturannya ditandatangani secara elektronik dan juga nanti disampaikan ke WP. Kan kemarin minggu lalu sempat ada pembahasan yang konteks tuh Mbak yang di bagian atas itu ada lonceng notifikasi gitu ya. Nah ini nanti segala macam dokumen itu nanti akan masuk ke sana. Itu yang kemarin kita bilang ya, ini kok kita nggak terima surat cinta tapi kok dibilang tiba-tiba sama DJP misalnya begitu kan ternyata itu akan masuk ke situ duluan ya. Betul. Artinya nanti ya kita setelah kita pakai itu Mbak Sonda kita ya juga harus lihat itu. Ada semacam kayak pop-up kayak itu lah, misalnya notif yang kayak tanda lonceng kecil seperti di bagian atas. Ini ada apa sih? Kalau misalnya ada yang baru berarti ada tambahan seperti email kita lah Mbak Sonda. Ini kan tadi kan Adi bilang ada 3 channel ya. Misalnya nih ada WP yang insecure, agak-agak yang overthinking yang ini. Oh nanti kalau masuk kalau ngirim lewat laman ini takutnya nggak nyampe. Kalau kirim telepon lagi ke klik center ke contact center coba lagi melalui yang dari PJP. Pokoknya dia pakai tiga caranya ini. Nah itu gimana jadinya? Nah gini, nyampainya dulu pakai tanggal apa gitu? Ada pengaturan ini Mbak Sonda. Apabila satu dokumen itu dikirimkan melalui beberapa kanal, ya. Jadi semua tiga-tiganya itu misalnya ya. Bukti penerimaan yang diakui ini adalah yang pertama kali terekam oleh sistem DJP. Oh oke. Jadi ini memudahkan sebenarnya menguntungkan wajib pajak, kawan pajak ya? Ya, iya Mbak Sonda. Iya kan? Karena kan jadi dia bisa bilang ini kok yang mana yang paling duluan gitu deh. Tapi emang ada Mbak Sonda kayak gitu ya? Iya bisa aja, itu seperti kawan pajak ada yang kalau misalnya nelfon ke mau menanya sesuatu, dia telepon ke krim pajak, telepon juga ke sini, telepon ke helpdesk, bikin ke email, itu kan dengan pertanyaan yang sama, itu kan menurut kita kan pengalaman pribadi. Itu kan saya menangkapnya ini kayaknya insecure deh, mau memastikan semuanya. Nah waktunya Mas Eri yang digunakan itu kalau misalnya yang dari kawan pajak yang ada di Manado atau yang ada di Ternate, itu menggunakan waktu Indonesia mana? Menggunakan standar waktu Indonesia Barat ya Mas Sundang ya. Itu nanti krusial banget tuh Mbak Sundang. Misalkan nih JT-nya jam 12 malam gitu ya. Tanggal 29 Maret misalnya. Itu kan untuk teman-teman yang di kawasan Indonesia Tengah maupun Timur itu kan sudah selisih itu ya. Nah itu kan terasa banget tuh Mbak Sundang. Yang mudah-mudahan sih nggak ada kejadian nggak ada WP yang lapor pas. Jangan sampai last minute ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, ini sudah jadi orang-orang ya Mbak ya. Oleh sama Texmin yang nggak sabar membagikan kuis. Oke. Tapi hadiahnya apa sih Mbak Sundang? Ya pokoknya menarik PMA 1 loh. Mana pernah sih membuat kita kecewa ya nggak sih kawan pajak. Nah, kita akan memberikan kuis dan seperti biasa kita memberikan kuisnya mudah-mudah dan hadiahnya ya juga mudah didapat. Nah, ini caranya seperti biasa ya. Kita yang tercepat dalam negeri ini Mbak Sundang.
yang paling akhir mengirimkan. Yang paling akhir aja, Paling karena akhir kan ya. Lebih seru kali ya Mbak ya? dan kadang-kadang kan lagi nggak fair ya kalau Iya, buat yang iya. begini. Oke, Waktunya berapa detik teks, Min? 30 detik 30 ya? detik Oke. dari setelah Mas Eri menyebutkan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah bukan pajak, sistem nanti yang akan dipakai oleh Dijen Pajak mulai masa pajak Januari 2025 ini pakai apa sih namanya? Silahkan ketik kawan pajak. Ya boleh bahasa Indonesianya, boleh bahasa boleh, bahasa Inggrisnya. Inggris juga boleh. Mulai. Tapi kalau bahasa Inggrisnya jangan salah eja. Dihitung ya nanti. Mungkin ada yang lain juga nih Mbak Sondang. iya, Untuk silakan. sertifikat elektronik yang lama nanti apakah bisa dipakai di Cortex atau enggak? Nah, gimana tuh Mas Eri? Nah, itu sebetulnya berbeda kan pajaknya, Iya. karena nanti untuk di Cortex sendiri itu kan nanti Aplikasi yang aplikasi berbeda yang berbeda ya. Dia istilahnya itu impersonating gitu ya Mbak Sondang ya. Artinya nanti setiap orang itu berperan sebagai apa, melakukan apa gitu ya. Iya. Dan setiap orang itu nanti harus mengajukan sertifikat elektronik. Enggak, bayangannya kan pajak jangan enggak seperti yang sertifikat elektronik yang seperti sekarang, enggak. Karena nanti pengajuan pun lewat aplikasi Cortex itu. Yang baru itu. Ya betul. Artinya untuk berapa detik lagi? 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih kawan pajak. Silakan admin Nah. memilih siapa yang mendapatkan hadiah pertama. Masih ada hadiah kedua ya kawan pajak? Nah, untuk yang tadi lanjutin sebentar Mbak Sondang. Ketika kan pajak minta sertifikat elektronik seperti itu masih bisa dipakai untuk tahun pajak yang berakhir maksimal itu Desember 2024 Mbak Sondang. Oh iya, ini krusial mengenai tahun pajak ini loh. Betul. Jadi kan kalau WP nanya ini mana Pak? Cortex itu berlaku untuk tahun pajak Mulai masa pajak Januari 2025. Januari 2025. Jadi seandainya nih Mbak Sondang nanti WP lapor e-faktur gitu ya Mbak Sondang, faktur pelaporan SPT PPN kayak gitu. Nah nanti ternyata di bulan Januari atau mungkin di bulan Februari ternyata ada retur atau ada pembatalan segala macam itu kan nanti harus tetap pembetulan juga. Iya. Nah itu masih bisa dipakai sertifikat elektronik yang lama. Jadi masih Ya, menggunakan betul, aplikasi betul, yang sebelumnya, yang betul, normalnya dia betul, dulu dilaporkan kapan, maka itu pembetulannya adalah menggunakan format yang lama. aplikasi yang lama. Normalnya, Jadi istilahnya. betul. Jadi aplikasi yang lama ini belum ditutup ya kawan pajak, tapi memang ini dibatasi sampai dengan masa pajak Desember 2024 saja. Jadi ketika Januari 2025 ya udah langsung pakai Cortex seperti itu. Termasuk yang minggu lalu Mbak Sondang sempat nanya juga tuh SPT tahunan. ya seperti tahunan. Iya. Terus ada juga yang permintaan nomor seri faktur. Oh, iya. Pas saya sudah terlanjur minta nomor seri di tahun 2025 gimana? Yaitu ketika Cortex berjalan itu sudah nggak bisa dipakai Mbak. Paling dipakainya tahun 2025. Terus ini diapain kata ya? Udah nggak usah diapa-apain. Diabaikan aja kalau itu tahun 2025 Karena nya. pembuatan fakturnya juga nanti pun lewat Cortex. Iya, lewat Mbak Cortex Sondang, juga. ya. Jadi udah bukan aplikasi yang Betul, itu lagi. dan penomorannya pun juga penomoran yang otomatis diberikan oleh sistem. Iya. Seperti itu. Nah, ini jika dokumen disampaikan secara elektronik, sebenarnya ketentuan terkait penanda tangannya itu gimana? Nah, itu gini, kan pajak. Jadi untuk penanda tangan dokumen elektronik ini dokumen ditandatangan melalui tanda tangan elektronik ya, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi maupun yang tidak tersertifikasi ya, secara umum seperti itu. Dan terkait beberapa permohonan yang mungkin nanti diajukan lewat kontak center Mbak Sondang ya, itu kalau kan pajak kenal dulu kan ada namanya PURO ya Mbak ya, Proof of Record Ownership ya. Itu jadi nanti ketika si agent contact center itu nanti mengkonfirmasi seperti itu, maka itu dianggap dokumen itu telah ditandatangani. Tapi Jadi, untuk yang lain aplikasinya. ya betul. Tapi untuk dokumen yang lain yang diajukan secara elektronik atau Cortex seperti itu ya sudah lewat tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu yang seperti kris itu ya? Tanda tangan Kalau yang kawan pajak pernah kemarin nyoba yang simulator Mbak, atau yang mungkin pernah lewat edukasi yang diselenggarakan oleh KPP gitu ya, itu kan ketika submit SPT kita harus masukin KO DJP Iya. kode otorisasi. Nah seperti itulah kurang lebih. Buat kita yang generasi kolonial, itu kayaknya melihat tanda tangan seperti itu kayak kurang serk kalau nggak ada tanda tangan begini-begini gitu kan ya. Nah nanti gini juga Mbak, artinya nggak cuma dari DJP aja sih Mbak, nanti bisa jadi pihak-pihak lain penyelenggara sertifikat elektronik ini. Oh iya, yang tadi sebutkan itu Ya ya. betul. Boleh nggak sih nyebutin merek gitu Mbak di sini? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah, itu kayak promosi. Kecuali nanti di endorse boleh ya, tapi kalau kita nggak usah. Nggak boleh ya Mbak. Nggak usah. Tapi intinya nggak cuma dari DJP ya, masih ada banyak pihak juga yang penyelenggara penyelenggara sertifikat elektronik. Oh, Kayak gitu, oke. Mbak Sondang, Mbak.
Nah, terus dalam hal tersebut yang berhak menandatangani. Nah, ini Saya tanya, yang berhak tanda tangan siapa nih Pak? Pertanyaan-pertanyaan tricky kalau nggak benar-benar dijelasin nih. Nah, ini ada juga nih kalau yang tadi penandatangan kan dalam bentuk elektronik itu Mbak Sondang ya. Terus yang tanda tangan siapa gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa pihak ya, bisa orang pribadi maupun badan nih Mbak WP-nya ya. Kalau itu orang pribadi itu yang menandatangani bisa orang pribadi yang bersangkutan ya, atau wali atau pengampu bagi anak yang belum dewasa atau orang berada dalam pengampuan, atau orang pribadi yang ditunjuk oleh WPOP sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk menandatangani dokumen elektronik. Oke, sejalan ya dengan yang sekarang sebenarnya ya. Nah, untuk badan sendiri Mbak, badan ini kan ada pengurusnya juga gitu ya Mbak Sondang ya intinya. Nah, ini badan itu diatur yang bisa menandatangani itu adalah orang pribadi yang mewakili, yang merupakan wakil dari badan tersebut. Gitu. Wakil ya? Wakil dari badan terus ada tersebut. bisa juga orang pribadi selain wakil wajib pajak yang ditunjuk oleh wakil WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk penandatangan dokumen elektronik. Makanya di sini Mbak Sondang mungkin ngingetin juga kan pajak nanti ya, ketika konteks nanti running, nanti hal pertama yang bisa dilakukan adalah siapa sih PIC-nya? Iya, pastikan ya siapa ini. Karena defaultnya itu PIC itu dia akan mengambil data penanggung jawab dari WP yang ada di DJP. Jadi datanya kan juga mesti terupdate ya. Betul. Istilahnya kalau ada perubahan apapun itu kalau dulu kan kadang-kadang suka nunda sebulan 2 bulan udah. Sekarang mah setiap ada perubahan karena itu secara elektronik apa-apa juga bisa lebih cepat langsung. Nah, nanti karena efeknya nanti gini Mbak Sondang. Si PIC ya, gambar PIC itu nanti dia itu seperti apa ya, super user kayak gitulah. Bisa menggunakan apa, dan dia bisa mengatur. Misalkan Mbak Sondang itu sebagai drafter misalkan. Terus nanti akses saya cuma bisa sampai sini begitu ya. Betul. Drafternya drafter apa? Apakah 21 ataukah drafter faktur atau apa? Terus yang kedua bisa juga terkait signer. Signernya ini siapa? Penandatangannya siapa? Apakah ditunjuk orang yang sama atau dia orang lain ya untuk check and balance-nya misalnya. Betul. Ya. Nah, minggu lalu ya, mungkin minggu ini juga Mbak Sondang ada yang nanya kayak gini juga, Pak, kalau seandainya PIC-nya itu ternyata harus cuti gitu ya, atau berhalangan, let's say kayak mungkin cuti melahirkan ya, itu kan cukup lama juga Mbak Sondang ya. Kalau seperti itu gimana? Ya artinya nanti si PIC ini nanti mengatur, misalkan si Mbak Sondang lahiran gitu ya, amin ya Mbak ya? Enggak. Cukup ini nggak, jangan didoain bareng-bareng. Enggak, misalkan lahiran kayak gitu Mbak Sondang, ya sudah, berarti nanti ditunjuk si drafter atau signernya siapa Mbak untuk menggantikan orang tersebut. Jadi nggak akan ada gapnya, nggak akan ada jadinya. Betul. Nah, nanti ketika yang bersangkutan sudah masuk, berarti yang menggantikan tadi wewenangnya dicabut lagi. Iya. Nah, kayak gitu. Betul benar. Jadi nggak akan ada double juga, misalnya yang bikin tetap akan jelas ya Mas Eri ya. Betul Mbak Sondang. Betul. Nah, ini kita sampai ke terus poin kedua, pokok pengaturan itu disebutkan kerjasama menteri dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pajakan secara elektronik ini. Ini bisa dijelaskan nggak Mas Eri? Maksudnya jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi intinya gini, menteri itu dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah ya, lembaga, asosiasi maupun pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban secara elektronik. Ya itu kan contohnya kayak tadi Mbak Sondang, ketika tanda tangan elektronik itu kan nggak cuman sertifikatnya nggak cuma dari DJP aja ya, bisa jadi pihak lain. Nah contohnya kayak gitu juga bisa menggandeng pihak-pihak lain. Tapi pastikan ya kalau misalnya itu memang pihak yang digandeng oleh betul Mbak. Oleh Kementerian Keuangan, oleh pemerintah kan maksudnya. Iya betul. Nah, kerjasama itu berupa bisa jadi terkait dengan pemberian NPWP atau pemberian konfirmasi status wajib pajak, KSWP Mbak Sondang ya, KSWP, terus juga penyelenggaraan bukti pemotongan elektronik dan faktur pajak elektronik maupun penyelenggaraan pembayaran pajak dan atau pelaporan SPT. Ini nanti secara detailnya kan kalau misalnya itu dalam aturan pelaksanaan harusnya ada lebih. Betul sih, sebetulnya aturan itu lebih enak ketika kita nanti Cortex terimplementasi Mbak, kita sambil praktek langsung di situ. Bagi pemotongan pajak. Betul, karena yang dari kantor pusat boleh kayak gitu juga Mbak Sondang. Iya. Kita meneruskan. Jadi sebenarnya Pak kawan pajak kalau misalnya dibilang ini kok banyak ya, kawan pajak kita kembali ingatkan kita sama-sama belajar. Jadi kalaupun nanti memang kawan pajak ada yang mau nanya, silahkan. Tapi jangan juga berharap kita akan bisa menjawabnya benar-benar sempurna, karena kita sama-sama belajar juga di sini. Setiap pertanyaan dari kawan pajak juga akan memancing kita juga untuk semakin belajar juga ya Mas Eri ya.
ini enak sih kita startnya jadi bareng gitu sama kawan pajak, meskipun kalau kita pikir kawan pajak lebih enak karena sebenarnya sudah lebih familiar dengan apa yang ada aplikasi-aplikasi kawan pajak saat ini ya. Kita nggak familiar Mbak? Dengan kawan pajak tidak. Oh. Dengan aplikasi kawan pajak. Nah, oh ya, untuk sekarang ini untuk sebagai penutupnya, tapi sebelumnya ini dulu deh. Apa itu Mbak? Kuis yang kedua. Oh, kuis yang kedua? Ya. Oke. Kuis yang kedua, ini pemberian cuma-cuma ini. Oke. Si kuisnya. Apa tuh Mbak Sondang kuisnya Mbak Sondang? Kita bikin yang lebih ringan aja kan lebih ya. ringan ya, lebih gampang. Kawan pajak cukup menuliskan benar atau salah Ya. ya, benar atau salah. True or false. Udah enggak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama aja, nggak nambah kalau misalnya bahasa Inggris. Jadi ingat terus order Mbak. Oke, jadi gini, kalau untuk bertanya gini, dan silahkan tuliskan jawabannya ya, benar atau salah. Jadi pernyataannya kayak gini, PBK tidak dapat diajukan via Cortex, benar atau salah? Tidak dapat diajukan via Cortex. Benar atau salah? Silakan hitung countdown. Countdown dari 30 juga ya. Oke, nah ini Mas Eri, ini Apa mau itu, nanya Mbak? mengenai dimanapun kalau misalnya ada peraturan baru kan ada aturan peralihan tuh. Jadi maksudnya untuk menjaga ada gapnya kan siapa Ya. tahu kan. Nah itu bisa nggak Mas Eri jabarkan secara yang perlu diwaspadai, bukan diwaspadai ya, kok kayak jadi Bang Napi, yang perlu diketahui oleh kawan pajak lah. Itu tadi sih Mbak, intinya sih hampir sama dengan yang tadi disampaikan. Ya, intinya ketika PMK ini kan berlaku mulai 1 Januari Ya, 1 Januari 2025. 2025, betul. Ya artinya segala sesuatu yang terkait dengan aturan dalam ini akan berlaku di saat itu. Terkait penandatangannya juga nanti akan seperti itu juga Mbak. Masa pajak. Betul, masa pajak. Kartusnya itu masa pajak Januari 2024 itu pakai yang lama. Januari 2025 udah pakai yang baru. Desember 2024 sama. Oh ya sorry. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Cepet-cepetan jempol untuk membuat lama, cepet-cepetan jempol. Oke, kawan pajak, admin udah ya? Sudah bisa disebutkan, dipilihkan? Ada yang nanya nih Mbak, yang pernah menang boleh ikutan lagi nggak? Oh ya boleh. Boleh ya. Tapi admin juga punya hak untuk bilang, ini kayaknya udah pernah deh. Tapi siapa tahu loh, adminnya agak-agak lupa, meskipun generasi alpha itu yang baru juga, tapi dia agak-agak punya ingatan kolonial, kan bisa jadi. Oke, kawan pajak ya, kita akan semudah-mudahan, jadi kita juga mau mengingatkan kawan pajak, sambil tetap pantau DJP pajak.go.id-nya, terus apa namanya simulatornya itu coba lihat-lihat lagi. Kita tahu ini akhir tahun ini memang banyak yang perlu diantisipasi. Maksudnya kawan pajak mungkin sama juga agak anxious, ini gimana sih ya nanti di masa. Nggak apa-apa kawan pajak, yang penting kan kita udah mensosialisasi, kita udah sama-sama pernah dengar Cortex itu dari bulan 6 kan. Jadi sudah lebih biasa, bahkan ada kawan pajak yang udah dengar dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, untuk satu lagi mungkin ada yang kawan pajak bertanya juga banyak telepon itu yang mengenai PPN 12%. Kawan pajak, kita tunggu nanti dari kantor pusat kalau itu. Bukannya itu udah diatur undang-undang ya Mbak ya? Atau gimana? Ya, itu udah diatur undang-undang, tapi kan biasanya pengaturannya seperti apa, tata caranya seperti apa. Nah, itu nanti tunggu konferensi biasanya ya. Nah, silakan Mbak Sondang diumumkan. Kita sebutkan siapa yang menjadi pemenang kuis kali ini. Oh, ini adil nih. Ada dari Sri Kandi, ada dari cowok-cowok juga. Yaitu yang untuk Cortex tadi, yang untuk jawaban yang pertama adalah yang mendapatkannya ada Delvina Malia. Dan untuk yang kedua, yang mendapatkannya adalah Marcel IC. Oke, selamat pajak. Nanti silahkan di DM. Lihat nih ya, sebesar ini tulisannya, kelihatan banget kita ini minusnya berapa dibikin sama kawan pajak. Nah, oke, kawan pajak silahkan nanti admin akan menghubungi kawan pajak yang menang. Silahkan pelajari kembali juga si PMK 81-nya, silahkan terbiasa dengan melihat-lihat fiturnya si Cortex. Boleh kalau misalkan kawan pajak pengen dapat informasi juga Mbak Sondang, nanti silahkan googling aja keywordnya Cortex kayak gitu ya. Nanti biar diarahkan ke pajak.go.id yang terkait Cortex gitu ya. Kalau ada update baru juga ya. Termasuk kemarin gini Mbak Sondang, minggu lalu itu kalau nggak salah ada updatean format XML kalau nggak salah. Oh iya. Bukan formatnya ya, tapi konverteran Mbak Sondang. Nah itu juga silahkan nanti kan pajak kalau pengen belajar nyoba